Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel sama aku Andin. Balik lagi di FDX The Expert. Kali ini aku udah bersama Dr. Arini. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu isu yang lagi naik, yaitu tentang thrifting dan membeli baju bekas. Apakah kira-kira ada korelasinya nih dengan masalah kulit? Jadi kita akan bahas langsung aja. Kalau penasaran, keep on watching. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya nih, aku udah bersama Dr. Arini. Dr. Arini boleh perkenalan dulu nih, Dok. Hai semuanya, saya Dr. Arini Widodo, spesialis kulit dan kelamin, dosen dan researcher di universitas, dan medical consultant di Dermalogia Klinik. Nah, jadi Dok, yang mau dibahas nih adalah isunya si thrifting ini. Jadi kan thrifting ini salah satu attempt untuk mengurangi kita belanja fast fashion gitu, atau mengurangi si baju-baju yang udah ada tuh diproduksi terus, jadi baju yang udah ada kita beli nih. Biasanya orang beli thrifting karena harganya lebih murah. Cuma biasanya yang dijual di thrift shop nih katanya barangnya bekas, Dok. Nah, terus kemarin aku sempat baca juga katanya dibakar nih, Dok, karena katanya ada resiko jamur. Sebenarnya apakah si jamurnya ini bahaya untuk jadi muncul masalah kulit atau gimana sih, Dok? Nah, pada dasarnya salah satu resiko kita membeli baju bekas adalah resiko penularan infeksi. Nah, resiko penularan infeksinya itu bisa berupa infeksi bakteri, bisa berupa infeksi virus, bisa berupa jamur, dan juga bisa berupa parasit seperti kutu-kutu. Jadi tentunya yang kita harus perhatikan adalah infeksi-infeksi tersebut. Tadi seperti yang Andin katakan, salah satunya yang bisa terjadi adalah penularan infeksi jamur. Oke, kalau yang tadi dokter udah jelaskan ada jamur, parasit, kutu-kutu, itu kalau masalah kulit yang bisa muncul apa aja sih, Dok? Nah, tadi masalah kulit yang bisa muncul tergantung dengan agen infeksi apa saja yang bisa menempel di baju dan kena ke kita. Misalnya bisa berupa jamur yang namanya tinea, atau kita suka dengar ada yang namanya kudis, kurap. Kemudian bisa juga penularan infeksi tungau-tungau, kemudian bisa juga seperti skabies, itu semuanya dapat ditularkan secara tidak langsung, yaitu salah satunya melalui pakaian bekas. Kemudian salah satu yang juga bisa terjadi adalah iritasi akibat agen disinfeksi yang digunakan untuk mendesinfeksi baju-baju bekas tersebut. Kadang-kadang kan kita semprotkan bahan-bahan supaya kutu-kutunya mati, supaya jamurnya mati. Nah, apabila bahan-bahan tersebut tinggal di baju dan kita tidak bersihkan dengan baik, kadang-kadang itu juga dapat menimbulkan masalah kulit seperti iritasi atau alergi. Dan iritasi atau alergi ini apakah muncul di orang yang memang udah punya bakat alergi atau siapapun tuh bisa mengalaminya, Dok? Pada dasarnya iritasi dapat terjadi pada semua orang. Akan lebih mudah terjadi iritasi pada seseorang yang memiliki barrier kulitnya jelek. Misalnya dia barrier kulitnya kering, atau dia memiliki bakat tertentu seperti dermatitis atopi. Akan tetapi alergi tidak terjadi pada semua orang. Alergi hanya terjadi pada seseorang yang memiliki sensitivitas terhadap bahan atau agen tertentu. Jadi seseorang yang misalnya alergi terhadap bahan A, itu akan alergi apabila terpajan bahan tersebut. Tapi apabila dia secara bakatnya tidak ada alergi terhadap bahan tersebut, apabila dia terpajan tidak akan mengalami reaksi alergi. Kemudian juga kalau yang namanya iritasi sangat terkait dengan konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi bahannya semakin tinggi, potensi untuk mengalami iritasi akan semakin besar. Kalau yang dimaksud dari konsentrasi bahannya tuh seperti apa ya, Dok? Konsentrasi bahan misalnya, kalau misalnya kita di skincare tuh kan ada yang 1%, 2%, 3%. Nah, kalau kita bilang konsentrasinya lebih tinggi, tentunya kalau misalnya 1% lebih rendah dibanding yang konsentrasi 10%. Nah, konsentrasi agen disinfeksi juga ada konsentrasinya. Misalnya namanya alkohol, kan ada yang dari 2%, ada yang sampai 70%. Tentu semakin tinggi misalnya kadar alkoholnya, atau kadar-kadar anti jamurnya, atau kadar-kadar agen disinfektan lainnya, tentunya akan semakin meningkatkan potensi iritasinya. Kalau tadi dari sisi kesehatan kulit, kalau dari concern kesehatan in general gitu, Dok, apakah dengan kita memakai atau membeli baju bekas ini juga ada risiko kesehatan yang lain selain kesehatan kulit? Nah, pada dasarnya sesuatu yang bisa menempel di baju bekas tidak hanya merupakan infeksi penyakit kulit, tapi tentunya bisa membawa infeksi-infeksi lain
yang tidak hanya ada di kulit. Kedua juga tadi kita membicarakan tentang bahan disinfeksi yang bisa mengiritasi kulit. Kita perlu hati-hati bahwa ada beberapa agen yang misalnya juga berbahaya kalau terhirup. Nah, ini juga kembali lagi berdasarkan konsentrasi yang ada di dalamnya. Oke. Tapi sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok? Kayak apakah ada cara-cara membersihkannya sebelum kita pakai biar kita nggak terinfeksi? Nah, betul sekali. Jadi meskipun katanya, misalnya di toko baju bekas tersebut katanya sudah dibersihkan, tapi tentunya perlu kita bersihkan lagi di rumah untuk menjamin bahwa seluruh agen infeksi tersebut sudah tidak ada. Nah, salah satu caranya, misalnya kita membeli baju putih, kita bisa mencampurkan 2 liter air dengan 3 tutup botol pemutih. Kemudian kita diamkan selama 15 menit. Kemudian kalau kita membeli baju berwarna, kita bisa mencampurkan 2 liter air dengan 4 tutup botol karbol, kemudian kita biarkan selama 2 jam. Setelah itu kita cuci dengan deterjen biasa. Setelah kita cuci dengan deterjen biasa, kita harus pastikan kita bilas sampai benar-benar bersih. Kita bilas sampai air cuciannya tuh benar-benar bening. Nah, kemudian setelah itu baru kita keringkan, kita setrika dengan yang panas, kemudian kita jemur sampai panas, sampai kering, kemudian baru kita pakai. Banyak juga nih yang taunya sebelum tadi ada si formula pemutih dan karbol dan berapa jam itu dok, banyak juga yang direbus dicucinya. Kalau itu kayak gimana dok? Dengan kita merebus pakaian, sebenarnya kita dapat menghindarkan beberapa agen infeksi, terutama kutu dan parasit. Nah, itu biasanya seperti skabies dan lain-lain, itu biasanya mati apabila kita rebus. Nah, tapi kita harus hati-hati juga bahwa kita juga perlu tahu bahan pakaian apa yang kita perlakukan demikian. Karena ada bahan pakaian yang apabila kita rebus atau kita kenakan panas yang berlebihan, kemudian kualitas bahannya menjadi rusak. Nah, jadi kita mungkin harus berhati-hati dan harus pintar-pintar memilih ya. Dari si bahan yang jadi rusak itu dok, apakah ada pengaruh buruknya juga ketika kita pakai? Selain tentunya dari visual juga kelihatan jadi rusak gitu kan dok? Nah, tentunya salah satu fungsi pakaian adalah melindungi kita, melindungi kulit kita, melindungi badan kita. Nah, tentunya kalau kita memakai pakaian yang misalnya bahannya rusak, fungsi untuk melindungi diri kita jadi berkurang. Salah satunya misalnya, fungsi pakaian kan salah satunya melindungi kita dari sinar matahari misalnya. Nah, namanya pakaian itu ada yang namanya UPF. Jadi itu seperti SPF di skincare. Nah, tentunya kalau dia rusak, biasanya UPF-nya juga akan berkurang. Jadi, kemampuan suatu pakaian untuk melindungi kita dari sinar matahari akan berkurang. Nah, apakah selama ini dokter pernah dapat pasien yang dia tuh muncul iritasi kulit gitu karena salah satunya beli si baju second hand tadi? Sebenarnya tidak spesifik akibat dia membeli di luar, tetapi dia bertukar pakaian dengan orang lain. Nah, kemudian yang banyak terjadi adalah penularan penyakit yang namanya skabies tersebut. Jadi biasanya dia gejalanya gatal pada malam hari, kemudian biasanya lebih banyak ada di sela jari dan di lipatan-lipatan. Mungkin bisa lebih aman misalkan garage sale teman-teman di kantor gitu yang kita tahu kesehariannya gimana dibanding beli dari thrift shop misalkan yang kita nggak tahu asalnya gitu dok. Betul, jadi sebenarnya akan lebih baik apabila kita menggunakan baju bekas dari tempat atau dari orang yang kita ketahui. Itu akan lebih sedikit potensi atau resikonya dibandingkan kita membeli dari suatu toko yang biasanya kita belum pernah membeli sebelumnya. Ini ada berita yang sempat heboh, katanya dia beli baju second hand dari thrift shop terus kena herpes dok. Itu sebenarnya ada nggak kemungkinannya? Nah, pada dasarnya kalau misalnya herpes tentunya ada beberapa tipe ya. Pertama herpes simplex, kemudian herpes zoster. Di dalam kasus yang lagi viral belakangan ini itu adalah dia kampus herpes zoster ya, akibat dia penggunaan baju bekas. Nah, itu sebenarnya biasanya tidak terjadi. Kenapa? Karena herpes zoster atau cacar ular itu merupakan reaktivasi virus yang sebenarnya tidur di dalam tubuh kita. Biasanya tidur di sistem syaraf kita. Nah, itu biasanya adalah aktivasi bagi kamu yang dulu pernah mengalami cacar air. Namanya virus varicella zoster virus. Nah, yang trigger si herpesnya kembali lagi tuh karena apa ya dok?
Biasanya yang trigger herpes zosternya kambuh lagi itu biasanya kalau imunitas kita lagi rendah. Misalnya kita lagi kecapean atau kita mengkonsumsi obat-obat tertentu yang dapat menurunkan sistem imunitas kita. Misalnya dia lagi pakai steroid dalam dosis tinggi. Oke, jadi emang bukan karena si baju bekasnya tadi itu, tapi emang udah ada yang tidur, si virus tadi yang tidur dari virus cacar air, terus dia terreaktivasi. Nah dok, selain si herpes tadi nih yang lagi rame juga, yang dibakar itu adalah baju bekas import. Emangnya yang impor ini lebih bahaya atau gimana dok? Nah, pada dasarnya yang impor tidak selalu akan lebih berbahaya, tetapi mungkin yang dikhawatirkan adalah epidemiologi penyakit di Indonesia dan di luar negeri tentu berbeda. Jadi misalnya di luar negeri lebih banyak penyakit A, di Indonesia sebenarnya tidak ada penyakit A tersebut. Jadi mungkin ditakutkan kalau kita menggunakan baju bekas tetapi dari negara lain dapat mengubah epidemiologi penyakit atau dapat mengintroduce penyakit-penyakit lain yang awalnya tidak ada di Indonesia. Oke, nah kalau tips dari dokter nih, tadi kan udah ada cara mencucinya, tapi ada nggak sih yang perlu dihindari atau tips-tips lainnya tentang beli baju second hand? Nah, pertama tadi memang benar saya tekankan lagi bahwa meskipun katanya sudah dibersihkan, kita harus bersihkan lagi di rumah untuk benar-benar memastikan infeksinya tidak ada. Kedua adalah kita cara memilih tokonya. Jadi sebenarnya akan lebih ideal kalau kita mengetahui ini baju bekasnya tuh bekas siapa, dibandingkan baju bekas tapi kita tidak tahu siapa, atau misalnya tokonya misalnya kita tidak pernah tahu sebelumnya. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah ada beberapa item tertentu yang sebaiknya kita tidak membeli dalam keadaan bekas. Nah, ini biasanya adalah item-item yang sangat bersifat personal, seperti pakaian dalam, topi, kemudian handuk. Nah, tentunya lebih baik menghindari membeli barang-barang personal seperti ini. Kemudian kalau kita bisa menemukan noda atau bau yang kita tidak bisa hilangkan meskipun kita sudah cuci berkali-kali, sebaiknya kita tidak menggunakan baju tersebut. Nah terakhir nih dok, pesan-pesan dari dokter apa sih buat teman-teman yang emang masih suka untuk beli baju second hand? Nah, tentunya untuk teman-teman sekalian, membeli baju bekas atau kita memakai baju bekas orang lain tidak apa-apa, akan tetapi kita harus mengerti resiko infeksi yang dibawa dari pakaian bekas tersebut. Kemudian kita juga harus hati-hati terhadap potensi iritasi akan agen-agen disinfeksi yang digunakan untuk membersihkan baju-baju bekas tersebut. Nah itu dia tadi pembahasan dari Dokter Arini tentang serba-serbi beli baju second hand, terutama buat teman-teman yang lagi suka thrifting nih. Nah boleh banget di komen kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau kebingungan lain, atau ada topik lain yang pengen dibahas seputar lifestyle juga yang ada pengaruhnya ke kesehatan, terutama kesehatan kulit. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu tahu kalau FB upload video terbaru. Thank you so much Dokter Arini buat pembahasan kali ini. See you on the next video and until next time. Bye!